bentuk tim dulu, guru besar, untuk kemudian meneliti dan seterusnya, baru kemudian menyimpulkan untuk konferensi pers. Ya, dan jawab semua yang kami katakan tadi, bahwa lembar pengesahan penguji itu benar dari hand press atau letter press itu penting. Bahwa ada, saya harus buka ini, kalau seandainya itu dilakukan, berarti ada tekanan tertentu kepada UGM? Tidak tahu Bang seperti itu. Tapi kan statementnya berdiri sendiri, setiap memberikan klarifikasi selalu rektor UGM. Dan beberapa kali? Beberapa kali, seolah-olah dia yang berkepentingan untuk itu. Gitu loh. Harusnya kan banyak ini pakar di UGM, di teknik aja ribuan pakar. Apa sih susahnya meneliti ini lembar pengesahan pembimbing skripsi itu? Apa benar ini hand press? Dia rekonstruksi. Benar nggak dengan hand press atau letter press tahun segitu ada? Dengan jarak antar huruf, bentuk huruf itu sama seperti. Sebentar, ini yang diteliti apa? Dokumen tahun 2025. Skripsinya? Lembar pengesahan pembimbing skripsi. Lembar pengesahannya? Oke. Ya, lembar pengesahan pembimbing. Karena kita nggak bicara ijazah dulu nih, skripsi dulu ya? Ya. Oke. Lembar pengesahan penguji skripsi nggak ada. Oke. Lembar pengesahan pembimbing skripsi itu yang kami teliti, ya, secara dokumen forensik. Dan kami buktikan jarak antar huruf, bentuk huruf itu sama dengan Word dokumen 2025 yang disimpulkan oleh Dirtipidum atau Bareskrim atau sekarang mungkin Polda Metro Jaya, itu hasilnya dari hand press, letter press. Itu kan bisa dijawab oleh ahli-ahli di UGM, Fakultas Teknik banyak ahli semacam itu. Kenapa nggak dilibatkan sampai detik ini? Dan kenapa tidak ada yang kemudian muncul satu persatu misalnya? Iya. Nggak, itu pertanyaan juga, kenapa kami mengundang UGM ya dalam hal ini, beberapa tokoh UGM untuk kemudian hadir ataupun Zoom minimal, tapi kemudian tidak bersedia untuk hadir. Tapi saya ingin tanya, kenapa UGM itu kemudian tidak, ini saya bicara ya, apakah guru, apakah dosennya, apakah mungkin mahasiswa senior, saya nggak tahu. Yang punya kemampuan itu kenapa tidak muncul? Nah itu menjadi pertanyaan saya juga Bang. Bang Aiman, kenapa begitu banyaknya ahli di UGM? Bang Roy, Bang Rismon. Tapi kesimpulan itu diambil oleh rektor sendiri. Bang Rismon, saya boleh nyelat sedikit nggak? Apakah ini bisa dipertimbangkan bahwa pada tanggal 1 Juni 2017 almarhum Bapak Cahyokumolo menyatakan bahwa rektor tidak lagi dipilih oleh Dikti, tapi akan dipilih oleh Presiden. Ini apakah tentang sesuatu sehingga mungkin beliau agak merasa ada beban jika harus beliau yang menyatakan bahwa ini adalah tidak asli atau bagaimana begitu? Itu yang bisa saya sampaikan. Terus. Selanjutnya, ya, bayangkan AI buatan UGM itu pun dibungkam sekarang. Ya, nanti saya operasional. Nanti saya detailkan itu. Lean Intelligence Service Assistant. Bayangkan, Lisa yang nggak tahu apa-apa, sebuah mesin, sebuah program itu pun harus dibungkam. Hanya karena mengatakan Jokowi bukan alumni UGM. Saya kira itu tidak di... Bentar dulu Bang, Anda nggak tahu teknikal tentang ini? Iya. Biar saya jelaskan. Silakan aja untuk pendidikan. Tadi Anda nggak saya potong setengah jam ngomong. Berbeda pengertian antara bungkam dengan diperbaiki. Biar publik tercerahkan. Itu loh. Kalau teknis silakan aja, saya nggak masuk ke situ gitu loh. Ya. Lisa, ya, memang secara terbuka tidak dipublikasi. Dia pakai model apa? Tapi dari jawabannya, saya bisa memprediksi itu cuma pakai LLMA fine tune dengan parameter 2 sampai 3 miliar parameter. Beda dengan yang ChatGPT 5 atau 4 itu 1 triliun lebih parameter. Dari jawaban singkat itu kira-kira itu saya prediksi. Dengan 2 sampai 3 miliar parameter untuk LLMA itu large language model fine attuned, artinya fine attune itu artinya di-train, dilatih dengan data internal UGM sendiri. Artinya jawaban dari Lisa itu merupakan hasil analisa Lisa berdasarkan dataset dari internal UGM. Dari internal UGM? Ya, dataset skripsi, internal UGM. Terus selanjutnya. Iya, makanya dibungkam. Sekarang pertanyaannya, berarti ada dataset internal UGM yang nggak kami ketahui sehingga dibuat simpulan. Lisa menyimpulkan. Berarti Lisa AI-nya UGM itu dia sebelumnya itu dimasukkan dalam tanda kutip ya, diinput seluruh data internal UGM dan dilatih ya. Jadi kalau crawlingnya, ngambilnya itu adalah data internal UGM. Ya. Jadi kalau data internal UGM yang paling tepat ya Lisa sebenarnya. Anda mengatakan itu? Iya.
Oleh karena itu seharusnya jangan di shutdown. Harusnya kalau kenapa ketawa Bang? Ngerti nggak? Sampai sekarang di shutdown. Kenapa di shutdown? Harusnya UGM sebagai lembaga universitas universal menjelaskan kenapa output seperti itu dikeluarkan oleh sistem atau sistem intelijen yang di-train, dilatih dengan data mereka sendiri. Ayo cerdaskan publik, jangan di shutdown, jangan dibungkam. Malah mungkin nanti Lisa jadi tersangka juga. Saya tambahin dikit. Oke. Jadi gini ya. Ini dia pakar forensik dokumen, nanti saya minta ke Bung Hendro. Nanti saya tambahin. Jadi teman-teman semua, sebenarnya ini sangat ironis. Ya, tanggal 25 Juni 2025 kemarin, Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Ova Emilia, itu meresmikan unit atau terminal, bentuknya seperti komputer gitu, ada gambarnya, bernama LISA, Lean ya Intelligent Service Assistant. Asisten yang bekerja intelijen secara AI, ya secara artificial intelligence, bisa menjawab semua pertanyaan tentang UGM. Dan itu inputnya benar tadi yang disampaikan oleh Dr. Rismon ya, bahwa apa? Semua data pendidikan dimasukkan ke dalam itu. Semua data akademik dimasukkan ke dalam situ. Kalau saja dia robot, maka dia nggak bisa nyari kemana-mana. Tapi karena ini AI, ya artificial intelligence, atau dia punya akal imitasi, dia bisa juga mencari, mengcrawling yang tadi disampaikan ke data yang ada sumber. Jadi ini jujur mesin ini. Ya, karena mesin nggak mungkin bohong, kalau orang bisa suruh bohong. Mesin ini nggak bohong. Dan menariknya, awal Desember yang lalu ya, mungkin bisa ditunjukkan beberapa peristiwa atau pemberitaan yang ada. Lisa itu ditanya oleh orang yang kemudian dari Lisa itu dipasang dengan megahnya di gedung namanya GIK, ya, Gelanggang Inovasi dan Kreativitas. Itu adalah gelanggang mahasiswa. Boleh ditunjukkan Mas Roy? Ya, nah silakan kalau bisa ditunjukkan. Jadi artinya Lisa itu kebanggaan UGM. Nah ini. Jadi disebut diperbaiki. Usai sebut Jokowi bukan alumni UGM. Jadi ada orang umum ini. Kalau saya dan Dr. Rismon pasti dicurigai, gitu. Enggak, ini orang umum nggak punya salah apa-apa. Tanya, apakah Joko Widodo adalah lulusan UGM? Lisa menjawab, Joko Widodo bukan lulusan UGM. Oke. Ini mesin. Jujur ini dalam tanda kutip ya, gitu. Celakanya apa? Betul tadi kata Bang Aiman. Jangan-jangan Lisa ini jadi tersangka ke-9. Karena sekarang sudah di shutdown tadi. Ya, sudah nggak boleh ngomong dan diinput dengan data-data yang muncul. Nah, ini bahaya. Next coba. Okay. Ini bahaya. Next. Kenapa saya bilang bahaya? Begini. Dalam Undang-Undang ITE pasal 32 dan 35 yang sekali lagi ya Mas Petrus, saya yang membuat juga Undang-Undang ITE. Ya, itu jelas kalau ada pembuat Lisa bisa jadi tersangka. Kenapa saya bilang tersangka? Dia sudah dalam pasal 35, Mas Aiman. Dia justru sekarang merekayasa jawaban Lisa. Artinya yang tadinya benar direkayasa. Benar seolah-olah tidak benar. Itu pelanggaran pasal 35. Jelas betul. Sesuatu yang tidak orisinal dibuat seolah-olah orisinal. Ini malah bahaya banget. Harusnya UGM itu kampus yang saya cintai. Kampus saya, kampusnya Dr. Rismon, kampusnya Dr. Tifa. Itu membiarkan. Karena ini jawaban jujur dari Lisa. Kenapa Lisa? Ini bukan nama belakangnya Mariana loh ya. Lain lagi nih. Ya. Ini sudah pakai jaket alma mater. Sudah pakai logo UGM. Ya dia jawabannya jujur. Saya sedih sekali. Kenapa UGM sekarang malah menyuruh Lisa berkata bohong? Itu masalahnya. Atau siapapun dia. Kalau ada orang yang nanti memprogram ulang. Ya Dr. Rismon. Memprogram ulang Lisa ini. Memasukkan kata-kata yang salah. Itu rusak nanti. Kenapa? Karena misalnya dia berpikir. Lazimkah IPK 2,5 lebih sedikit bisa selesai 5 tahun? Dengan adanya predeterminasi sarjana muda. Kalau kemudian dikatakan iya, berarti banyak banget nanti. Semua yang lulusan-lulusan yang 6 tahun, 7 tahun itu tiba-tiba dicek 5 tahun sudah lulus. Gara-gara seseorang yang sebenarnya tidak benar, dimasukkan jadi salah semuanya. Parameternya sisa. Ini mirip-mirip Sirekap, sistem informasi rekapitulasi. Dimasukkan script yang namanya JSON script, kemudian semua salah. Jadi sekali lagi di saat ini, saya mengatakan sedih banget ya. UGM itu tadinya mau punya kebanggaan di Dies Natalis besok 19 Desember.
bubar nih gara-gara Lisa ini. Karena Lisa malah berkata jujur. Jadi orang yang jujur malah ditersangkakan. Itu Mas Aim. Oke. Tambahan dikit Bang. Ya, oke. Sebenarnya statement yang berdiri sendiri dari Profesor Ova Emilia itu justru dibantah oleh Polda Metro Jaya sendiri pada saat sidang KIP 17 November 2025 yang lalu. Ya, barang bukti yang disita adalah transkrip nilai sarjana muda dan transkrip nilai sarjana muda untuk yudisium sarjana muda. Jadi makanya saya bilang statement berdiri sendiri yang tidak ditopang oleh ahli, oleh sekelompok peneliti di UGM yang sebenarnya banyak sekali, bertentangan justru dengan barang bukti yang ada di Polda Metro Jaya. Sarjana muda, transkrip nilai sarjana muda, yudisium pun sarjana muda. Jadi yang benar itu Ya Lisa. Lisa, mungkin maksudnya dia bukan alumni UGM, S1 UGM maksudnya dia. Mungkin yang lain-lain, sarjana muda atau yang lain gitu. Oke. Jadi di dalam Lisa itu, dia kan based on data. Ditarik data itu di mining, ya, di mining berdasarkan database di dalam server mereka. Ini nggak mungkin bohong. Baru ditarik kesimpulan generatif. Dan oleh ChatGPT misalnya, kalau kita bandingkan dengan ChatGPT, untuk urusan internal UGM, Lisa harusnya lebih advance. Jauh lebih Jauh. advance meskipun jawabannya lebih pendek. Paling 1 paragraf saja Ya. karena memang parameternya cuma Tapi 2 sumber miliar datanya, sampai 3 miliar. walaupun cuma 3 Valid. miliar tadi, kalau ChatGPT kan 1 triliun ya, itu lebih Jawabannya valid. tentu lebih spesifik, jauh lebih Oke. spesifik daripada ChatGPT. Bukan karena parameternya yang banyak, kalau ChatGPT kan 1 triliun parameter. Tetapi karena dia Data luar spesifik semua. dilatih dengan dataset internal UGM.